Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai siri ke-6 ya. Siri ke-6 maka apa kelima? Ke-6 di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ini kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang istimalu awani dhahab wal fiddah. Sila dibaca. Fasl wa yahrumu istimalu awani zahabi wal fiddah illa lid-darurati wa ittikhazuha walau ina'an saghiran kamukhulatin wa ma dubbiba bil-dhahabi wa la yahrumu ma dubbiba bil-fiddati illa dabbatan qad kabiratan liz-zinati wa yahillu al-mumawwah bihim. Faslun wa yahrumu istimalu awani dhahabi wal fiddah. Sekarang akan berbicara tentang awani dhahab wal fiddah. Awani ini adalah bekas. Apa kalau orang Malaysia cakapnya bekas ya? Bekas-bekas atau Indonesia cakapnya periuk. Bekakas, betul. Bekakas. Misalnya bekakas itu bidobet. Bekas di sini, bekas itu maknanya second di Indonesia. Ini handphone bekas maknanya second. Indonesia sama. Hah? Bekas juga second juga. Hah? Mustarok. Nah, itu tak boleh mustarok itu. Oke, faslun wa yahrumu istimalu awani dhahabi wal fiddah. Di mana awani ini adalah setiap hal yang dipakai untuk periuk apapun itu. Seperti gelas, piring, bahkan ada beberapa orang cakap semua benda yang dari emas. Contohnya pen, mau ada orang buat pen dari emas, apakah boleh menggunakan cermin mata? Cermin mata, oke, cermin mata boleh. Berbeda dengan poli, hiasan. Kalau hiasan beda lagi urusannya. Hiasan itu boleh untuk perempuan, tapi awani ini perempuan itu tetap tak boleh. Kenapa? Di situ ada unsur khuyala wa kasfu qulubil fuqara. Ada unsur apa? Sombong dan mematahkan hati para fuqara. Macam mana fuqara mungkin satu hari makan satu kali, itu pun makan nasi lemak saja, yakni makannya teruk sangat. Sedangkan ketika dia lewat rumahnya Syahir, tengok periuknya saja. Bukan hanya periuk orang, periuk anjingnya pun, periuk kucingnya pun, itu kan akan melukai hati. Syahir, gila, gitu kan, gila semua. Kenapa? Karena itulah yang namanya kasru qulubil fuqara. Begitu pula karena itu adalah menyakiti hati seorang muslim, maka menggunakan periuk daripada emas dan perak itu hukumnya apa? Haram. Menggunakan di dalam apapun kegunaannya. Istiqmal. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, tengok di dalam hadisnya, li khabari syaikhain la tashrabu fi awani dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Jangan engkau minum di dalam periuk-periuk daripada emas dan perak, dan jangan kalian makan menggunakan pinggan daripada emas ataupun perak. Yang tidak boleh hanya makan dan minum, akan tetapi di dalam usul fikih ada yang namanya tangkihul manat. Namanya apa? Tangkihul. Yang mana tangkihul manat itu kita membuang makan dan minum ini, kemudian kita masuk ke sesuatu yang lebih umum daripada makan dan minum. Karena bukan makan dan minum saja misalkan, tapi
segala macam kegunaan. Segala macam apa? Kegunaan daripada emas dan perak. Mungkin periuk itu ada kegunaan yang lain selain makan dan makan dan minum. Tengok, wa qisa fihi sa'iru wujuhil istimalat kal ihtiwa ala majmarah min ahadihima. Al majmarah mungkin ada yang majmarah itu untuk apa? Bukhur. Untuk dari emas. Haram. Kenapa? Karena Anda menggunakan emas dan perak. Walaupun itu bukan makan dan minum. Bukan makan dan minum. Loh, tempat dupanya saja emas dan perak. Dompetnya emas dan dahsyat sangat syahid ini. Saya pernah tengok pangeran-pangeran Saudi, keretanya berlapis emas. Gila, saya bilang kereta berlapis emas, kereta apa itu? Baru ni ada flight Etihad bersalut berlian. Satu flight. Satu kapal terbang. Bisa. Itu kan apa, coba kalau ada orang yang ada di Yaman yang makan saja tak boleh. Macam mana hatinya dia? Hancur. Tengok, setiap ada orang tengok hatinya hancur. Bukankah orang yang membuat flag itu akan berdosa? Berapa dosanya orang itu? Dan berapa orang yang kelaparan yang tengok ada orang kelaparan? Ada kelaparan, tengok Ittihad flagnya saja berlapis Diamond. Dia macam pelik segitu. Dia tengok perutnya, dia ngomong apa? Dia pikir diamond. Bukan itu menyakiti hati dia. So, karena itu menggunakan hal-hal yang bisa, bukan hanya emas dan perak. Kan itu beberapa ulama mengatakan walaupun bukan muktamad, segala hal yang berharga yang sekiranya boleh menyakiti hati orang fuqara. Ada pendapat kuat walaupun bukan muktamad. Bukan muktamad. Oke. Wa yahrumu istimalu awani dzahabi wal fiddah, dan haram menggunakan periuk dari emas dan perak dengan kegunaan apapun walaupun bukan makan dan minum, illa lil darurat. Darurat bisa lagi urusannya. Karena ada kaidah mengatakan indal darurat ubihul mahmurat. Wattikhaduha, bukan hanya istiqmal, ittihad haram. Ittihad itu menyimpan, iktina. Yani Anda bukan memakai, tapi di rumah Anda memang ada periuk emas, Anda letak saja buat hiasan. Haram. Kenapa? Karena ittihad ya jurru ilal istiqmal. Karena menyimpan itu boleh menjadikan Anda memakai. Bila mana piring tak ada, boleh jadi kita sekali-sekali pakai lah. Masa ada periuk emas tak pernah dipakai. Coba kita coba makan dalam periuk emas itu rasanya macam mana? Mungkin rasanya lebih sedap. Makanya nasi lemak tapi periuknya emas. Oh, ya kan? Memang makan saya roti tampal, bukan roti tampalnya, tapi periuknya. Ada mana? Sedap kan? Makan roti tampal periuk emas. Macam mana? Sedap tak? Walau inaan saghiran kamukhola, walaupun dia itu periuk yang kecil seperti mukhola. Mukhola ini adalah untuk celak itu. Bekas untuk celak. Ada kan celak kan ada yang untuk ininya. Ini namanya mil, yang kecil itu namanya mil, ini namanya mukhola. Dimasukkan sini kemudian, nah ini kan semacam periuk yang kecil saja dia. Itu dari emas hukumnya juga haram.
Kamukhulah wa mirwat. Wa mirwat. Hatta mirwatnya, hatta apa namanya? Ininya. Ininya apa? Milnya itu, pennya itu haram. Li ghairi hajatil jala wa khilalin wa ibro. Kecuali ada hajatnya. Tak Habib, saya memang punya penyakit mata, kata dokter kena pakai pen emas. Oh, dokter untuk apa pen emas ini? Untuk tusuk mata Anda itu. Biar mudah. Biar mudah. Nah, maksudnya pen emas itu boleh membantu mata Anda menjadi lebih Ada khasiat. khasiatnya sendiri, itu tak apa. Itu memang karena Anda sakit saja. Hajatil jalak, jalak itu makna jalak itu kejelasan, keterangan, wuduh, itu jalak. Wa khilalin wa ibrotin khilal. Oh, ada orang apa macam ini? Apa yang untuk tusuk gigi itu? Oh. Apa itu namanya? Cungkit. Cungkit gigi lagi. Cungkit gigi dari emas. Dahsyat sangat. Cungkit gigi dari emas. Ibroh. Apa ibroh itu? Jarum. Dari emas. Saya punya jarum dari emas. Wa in lam tusamma aniyatan tufan alal itlaq. Walaupun jarum, cukit gigi, pen apa namanya itu, celak itu tidak dinamakan ania karena li umumin nahyi anil inah, karena inah ini bukan makna inah, bukan periuk, akan tetapi semua hal yang yakhud faraghon, semua jisim daripada emas, kecuali perhiasan berbeda. Perhiasan maksus min umumil inah, min umumi syai'. Oke, sekarang setelah kita mengetahui bahwasanya memakai periuk daripada emas itu haram, ya sudahlah, tak payah memakai periuk. Bagaimana kalau periuk bukan dari emas? Akan tetapi disepuh, apa disepuh itu? Salut. Bukan ditampal, apa Salut. sadur. Jadi kalau ini bukan emas, ini emas. Salut atau salut? Ya Pak? Pasalit Dibalut dengan emas. Kalau di Indonesia namanya disepuh. Disepuh dengan emas. Disepuh dengan emas ini hukumnya macam ini. Kalau sepuhannya itu menutupi, jadi dia bukan emas disepuh dengan emas. Kalau kadar yang disepuh itu ketika diletak di api boleh menetes emasnya, maka haram. Kalau tak wadah. Berbeda kalau sesuatu yang emas disalut dengan sesuatu yang bukan emas, hukumnya sebaliknya. Kalau ketika jadi ada ini emas disadur dengan besi. Kalau seumpamanya ada api, diginikan besinya akan jatuh, maka halal. Tapi kalau tak jatuh, haram. Karena zat emasnya tidak hilang. Berbeda dengan sebaliknya. Wa ala kullin fi'lut tamwih haramun mutlaqon. Perbuatan tamwih itu haramun mutlaqon. Tapi setelah tamwih, setelah terjadi, apakah boleh dipakai? Setelah disadur, apakah boleh dipakai? Perbuatan saduran itu haram. Perbuatan saduran, jadi kalau ada orang menyadur emas itu hukumnya haram. Tapi setelah disadur, Boleh pakai ke tidak? boleh pakai apa tidak? Hal yahsulu syai'un bi ardihi alan nar, apakah ketika diletak di api akan cair? Kalau dia itu cair, maka hukumnya haram. Kalau tak, maka hukumnya tak haram. Kalau dia itu disadur dengan besi, sebaliknya. Hukumnya sebaliknya. Wadah? Cair. Kemudian selain sadur ada yang namanya dobbah. Dobbah ini maknanya tampal. Jadi Anda punya periuk, sedikit pecah di sini. Terus anak ambil emas, tampal di sini. Tampalan emas
tampalan emas menurut pendapat Imam Nawawi haramun mutlakon. Apa katanya Imam kata-katanya itu? Ada seorang zubat Zawaid zubat Ka'ab, bukan zubatnya, Zawaid itu zubat. Wa dhabbatul asjadi haramun mutlaqo. Kadal Imam Nawawi haqqaqo. Berbeza dengan tambalan dari perak, terpulang daripada size dan maksud. Kalau size-nya besar dengan maksud berhias, haram. Harus ada dua. Kalau dua-duanya ini ada, haram. Ya ini besar dan maksud untuk berhias. Kalau kecil maksud untuk hajat, memang saya berhajat tapi saya punya periuk ini periuk berharga buat saya. Ini hadiah pernikahan saya dan istri saya. Sekarang lubang sikit saya nak tambal. Saya nak tambal dengan perak. Bukan untuk apa? Untuk hajat. Kalau kecil dan untuk hajat hukumnya mubah. Tapi kecil untuk zina atau besar untuk hajat hukumnya makruh. Jadi ketika ada dua haram. Ada besar dan berhias. Hukumnya apa? Haram. Kecil hajat mubah. Ada kecil tapi zina atau besar tapi hajat hukumnya makruh. Itulah tafsir hukum dobba. Oh, saya syak Habib, ini kecil atau besar? Makruh. Kalau syak hukumnya Dobek kecil besar tu. apa? Dobek kecil. Oruf. Yang tadi Bin cakap yang kalau kita saduk emas Oke. dengan selain emas, kalau cair haram. Betul. Kalau bila letak ke api Tak. cair Oke. haram. Oke. Halal. Itu yang emas satu dengan selain emas atau selain emas satu dengan emas? Emas saduk selain emas. Oke. Saduk. Kalau cair dekat api Halal. halal. Balik. Terbalik. Apa nama sadu tu nama syarat tu? Tamwih mumawwah. Ini wa yahillul mumawwah bihi ma sayati akhir nih. Mumawwah. Mumawwah bihi ma. Ayo. Wa ma dubbiba bidzahabi kamu khulah wa ma dubbiba bidzahab. Haram menggunakan awani dzahab wal fiddah, begitu pula haram menggunakan yang kecil walaupun itu tampalan emas. Karena tampalan emas ini yang muktamad. Yang muktamad tampalan emas itu walaupun kecil dia itu haram. Yang khilaf adalah tampalan perak saja. Kayak itu di Zawaid Subat dikatakan wa dhabbatul asjadi haram mutlaqo. Kadal Imam Nawawi haqqaqo. Tampalan emas itu mutlakon haram, begitu pula Imam Nawawi yuhaqqik. Imam Nawawi haqqaqo. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati illa dobbatan kabiratan zina. Dan tidak haram apa yang ditampal dengan perak kecuali tampalan yang besar. Ada dua hal, besar dan untuk perhiasan. Tapi kalau besar untuk hajat makruh. Kecil untuk perhiasan, oh saya punya periuk, ada tambalan kecil di sini semuanya hiasan. Loh, makna kan Anda kan ingin berhias saja, dan haram. Haram. Ada beberapa wanita Haram dia. maaf, kecil zina makruh. Walaupun banyak. Kalau banyak, kalau dijamak menjadi besar, kalau tak silap haram. Tengok. Tengok. Qala Haklam. Haklam ini lupa saya Haklam siapa? Halabi mungkin. Halabi. Halabi. Wa qala al-Halabi law ta'addadat as-saghirah wa kana al-jami' bi qadri kabirah haram. Haram. Sudah ada Ustaz zaman.
Apa yang ada di otak Anda semua possibility fuqaha sudah. Wah lancar, maka ada fuqaha. Ini tak akan mungkin kecuali haula mutakallimun. Dari mana semua possibility? Sabar wa taksir semua possibility, karena setiap possibility yang mungkin terjadi hukum Allah mewujudun fiha. Kalau hukum Allah tak ada di situ, maknanya hukum Allah ini qasir. Hukum Allah ini qasir, maknanya pasti ada hukum Allah di situ. Wa taraddada fihi fil imdad. Menurut Halabi, Halabi itu siapa tadi? Namanya siapa? Coba tengok. Kita sebut nama banyak, Musbah Halabi. Siapa nama Halabi? Wal Halabi cari Sahih ini kok Hasyiah atau Hawashi? Oh, saya tak tahu. Biasa dengan apa? Silam Halabi ini Adro'i, wallahu a'lam. Adro'i itu katanya Adro'i itu Marhalah. wallahu a'lam. Saya yang tahu tuh Adro'i itu mufti Halab. Dia mufti Halab. Kena mungkin tengok di kitab-kitab mustalah yang lain. Siapa itu Halabi? Mumpung ini fursah belajar kitab ini. Jadi mamin apa namanya? Mamin istilah illa wa na'rif man hada ulama. Man hada Halabi. Fursah saudara, fursah. Sudah penat-penat ke Sungai Cincin kena tahu siapa ini. Wa taraddada fihi, wa taraddada ini maknanya ragu fihi. Di mana di masalah itu kalau kecil itu banyak. Fihi fil imdad. Apa itu imdad? Kitab karangan Ibnu Hajar, syarah kepada Irsyad. Syarah kepada Irsyad. Punya siapa Irsyad? Imam Mukri. Ibnu Mukri. Wadah. Wa afta ba'du fuqaha il-Yaman bi hurmati ma jarat kalam. Oke. Bil fiddati illa dabbatan kabiratan lizinah wa yahillul mumawwah bihima. Suf al mumawwah bihima yahil. Suf tengok kita tengok. Wa yahillu ay istiqmal wa ittikhad al mumawwah bihima ay adzhab wal fiddah mutlaqan. Maknanya periuk yang bukan dahab wal fiddah setelah disadur, setelah disepuh dengan dahab wal fiddah boleh digunakan bila in lam yahsul minhu syai'un yaqinan bil ardi alan. Nah, kalau dia tidak, ketika diletak di atas api dia tidak, bukan benar-benar diletak di atas api, tapi kalau kadar ini diletak di atas api, Anda kena tengok orang yang ahli di situ. Tanya, apakah ini ada kode ketika diletak di dalam api? Akan ada kodenya? Kalau tak ada, maknanya boleh dipakai. Kenapa? Karena kadar emas seperti ini sangat sedikit sekali. Karena sangat sedikit sampai dibilang tidak ada. Liqillatil mumawwah bihi hina idin, karena terlalu sedikit. Faka'annahu adamun. Fa in hasala haruma al mumawwah bidzahabi awil fitoh haram memakai piring yang sadur daripada emas dan perak. Fi ghairi huliyil marah. Lagi jangankan yang disadur, asli saja, pure saja tak apa-apa. Wa haruma fi huliha fi'luhu lastimalu. Yang haram itu perbuatan menyadur, tapi memakai perhiasan saduran, dan itu banyak. Yang tak kuat beli satu saja, lebih murah. Oke. Tengok setelahnya. Amma ina'u ahadin nakdaini idza wushiya bi syai'in bi haitsu yasturuhu fayahillu wa in lam yahsul minhu bi syai'in minhu syai'un binar. Indah Ibn Hajar yang penting kalau dia itu dhahab wal fiddah kemudian disadur dengan selain dhahab wal fiddah halalun mutlaqon hasola bi abdihi alan nar amlam yahsul. Tapi pendapat Romli apa? Li'anna illata tahrim al-ain ma'al khuyala wa huma mawjudani fil mumawwah bihima in hasola minhuma. Coba tengok. Binar indah
Ibn Hajar. Maknanya indah Romli hukumnya sebaliknya. Indah Ibn Hajar mutlak. Kenapa? Karena ilahnya itu at-tahrim ma'al khuyala. Bikhilafi al-mumawwah. Sekarang ada periuk dari emas. Ini haram. Apa ilahnya? Al-ain ma'al khuyala. Ada dua. Sekarang Anda sadur. Sekira tidak terlihat emas. Akhirnya khuyala maafi. Khuyala maafi. Walau kana al-ain mawjud. So, di dalam usul fikih namanya illah al-murakkabah. Illah murakkabah ini maknanya untuk mengharamkan karena dua-duanya ada. Membatalkan salah satu. Yang satu masih ada tapi satunya sudah hilang. Tidak, ini namanya di dalam qawadihul illah namanya al-kasru. Apa? Kasru. Kita patahkan satu. Ketika dipatahkan satu walaupun satunya masih ada, keharaman tidak akan ada. Karena haram itu ilahnya murakkabah al-ain ma'al khuyala. Ketika sudah dihapus al-khuyala hilang. Maknanya Anda tidak akan bisa menyombongkan diri Anda dengan Emas yang terlindung. Emas yang terlindung dengan nuhas, dengan tembaga. Walaupun tembaga ini sikit, yang mana sikit ini tidak menghalangi inah itu menjadi tembaga, tapi emas tetap ada karena tembaga terlalu sikit. Tapi tembaga yang sedikit itu akan menghilangkan rasa khuyala dan menghilangkan kasru qulubil fuqara ketika melihat tengok. Wadah, Asaf? Saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Ini indah Ibn Hajar. Tidak Ibn Hajar. Romli sebaliknya yang saya katakan. Romli sebaliknya, maknanya kalau sikit haram, kalau banyak tak haram. Sebaliknya diri mumawah bidzahab. Mumawah bidzahab kalau sikit halal, kalau banyak haram. Mumawah bi ghairi dzahab, ketika inaknya itu zahab, inaknya itu emas, disadur dengan selain emas, sikit haram. Karena ainnya zahab masih belum hilang. Karena mana kalau letak api itu yang selain zahab tu akan hilang. Sebab dia sikit sangat. Sebab haram. Bukan itu, Sasana. Lanjut. Ketika diletak, ini sekarang ini zahab ya, diletak disadur dengan besi, dengan sedikit. Karena dia terlalu sedikit sampai-sampai kalau diletak di api, dia tidak akan ada yang jatuh. Nah, karena dia terlalu sedikit sampai dia itu seperti tidak ada. Karena dia seperti tidak ada, seperti Anda itu makan di periuk emas. Kalau ini bukan emas, ini periuk biasa, Anda sadur dengan emas, dan sadur itu ketika di api tidak ada. Ketika Anda memakan itu karena terlalu sedikit, Anda memakai selain emas. Sepertinya emas ini tidak ada. Wajah kan wajah apa namanya? Wajah kebalikan itu. Wajah kebalikan itu. Wallahu alam. Mungkin al-khilaf bukan masalah apa ini. Ini khilafnya mungkin masalah al-illah. Ilahnya ini apa? Ilahnya ini apa? Ada yang tanya? Tak ada. Tampalan dengan sadur ni. Apa? Tampalan. Okey. Dengan saduran. Iya. Berbeza kan? Berbeza. Tampalan ni tampal contoh tadi. Tampal ini sini lubang. Tampal, set. Kimpal lah, kimpal. Tapi kalau sadur Berbeza. Salut ni salut. Sadur habis. Ada ni kita celup kan. Oh. Itu betul macam itu. Itu dicelup ya, bukan di gitu tak? Enggak. Boleh juga kot. Dia spray ke? Iya, spray. Ada tak yang pakai spray? Tapi macam spray emas boleh juga. Membazir. Biasanya celup lah. Membazir. Hah? Membazir. Apa? Mahal lah. Mahal. Display Spray tu pada untuk orang air. spray.
Oh. Allah lah. Saya kira di spray tak ya? Kalau cat spray lah kot kan. Ya kalau cat spray. Ya sudah cat itu dibuat diganti lah. Diganti emas kan. emas bisa tak? Itulah pelik lah. Boleh ya? Boleh lah. Secara teori boleh ya? Teori boleh. Itu bedanya antara tamwih dan dobah. Dobah itu memang ini berlubang. Berlubang sini, Anda ambil emas, Anda tampal lubang itu dengan emas. Oke, faslun. Sila. فصل يسن السواك في كل Ada kita kalam an yang namanya khisalul fitrah. Apa khisalul fitrah? Khisalul fitrah ini adalah sesuatu yang diperbuat oleh orang-orang karena fitrah dia sebagai manusia. Dan khisalul fitrah itu ada 5 atau 6, diantaranya adalah siwak. Orang kalau yang namanya siwak, semua orang pasti suka. Maksudnya bukan hanya siwak, bukan siwak yang kita pakai itu adalah misdak dari masodik siwak. Siwak di sini alat untuk membersih gigi ya. iya, siwak itu adalah dalkul asnan bisyai'in khasin, memijat gigi, membersihkan gigi dengan sesuatu yang kasar. Itu kasar. Itu namanya siwak. Orang kalau yang namanya bersiwak pasti dia suka, siapapun dia. Ada orang tak suka pakai sikat gigi. Pas sikat gigi maksud saya membersihkan giginya. Ada yang tak suka. Motor. Hah? Orang yang motor. Orang yang Motor. apa? Motor. Pengotor. Apa pengotor itu? Ya, Tak bersih. Maknanya fitrahnya dia benar. tidak benar. Kalau Anda manusia dengan fitrah yang benar, pasti bersiwak itu Disukai. suka. Dan kalau kita tak ya tengok apa faedah siwak di dalam Islam secara rohaniat banyak sekali, sampai ada 70 yang cakap dibilang memudahkan untuk sakaratul maut, memudahkan ini banyak sekali. Masalah di syaitan, bikin syaitan marah, bikin Tuhan apa? Suka. Itu faedah siwak. Di atas itu, membersihkan gigi itu adalah fitrah dari manusia, tengok. Dan siwak itu disunahkan di setiap hal. Bila-bila tak ada kerja, siwak. Tak ada kerja, siwak. Berkali-kali pun Anda siwak, oke gitu. Ada beberapa orang kalau tak siwakan dia tak confident. Saya pernah bertemu dengan orang kalau tak pakai deodoran, dia tak confident. Ada juga orang kalau tak pakai siwak, dia macam kalau berbicara dia merasa mulut dia busuk. Perasaan dia saja sebenarnya. Subhanallah, ada saja orang seperti itu. Yusannu siwaku fi kulli hal min ghairi ifrat, tanpa ada ifrat. Jangan setiap menit 24 jam gini saja. Itu namanya ifrat. Berlebih-lebihan lil ahadil kasirah asyahirah fiha. Akan tetapi sunnah itu ya ta'akkad. Yang namanya sunnah itu di dalam fikih itu makulun ala tasyabuh. Dia ada yang lemah, ada yang kuat. Maknanya tidak semua sunnah itu pahalanya sama. Ada sunnah yang pahalanya besar, ada sunnah yang pahalanya kecil. Seperti dosa, ada dosa yang pahalanya kecil, dosa yang pahalanya besar. Karena itu sunnah itu makulatun ala tasyabuh. Dalam mantik namanya dia itu mutasyakik. Mutasyakik maknanya ada yang kuat, ada yang lemah. Kemudian sunnah siwak itu sunnah biasa dia, tapi dia akan kuat kesunahannya di dalam beberapa kondisi. Di antaranya ketika wudhu. Ketika wudhu, siwak itu, kesunahan siwak itu akan lebih tinggi. Maknanya pahala yang Anda dapatkan dari menggunakan siwak ketika wudhu, pahalanya lebih besar daripada selain ketika wudhu. Begitu pula ketika sebelum sholat. Sebelum sholat ada siwakan dahulu. Siwak ketika sebelum sholat hukumnya sunnah muakkad. Begitu pula nak qiraatul Quran, nak membaca Quran, nak membaca kitab. So, ada beberapa kawan saya kalau nak membaca kitab pasti siwakan dulu. Nak membaca Quran siwak dahulu. Kita saja yang tak pernah melakukan
sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca, tapi tak pernah pakai siwak. Pakai siwak tadi, Ustaz. Nah, apa namanya? Nah, baca kitab. Wah, dia pakai siwak juga ya. Subhanallah, subhanallah, sudah jadi akhir zaman semacam ini. Akhir zaman semacam ini. Wa yata'akkadu lil wudu was shalat, ketika salat, likulli ihram, ketika nak ihram, wa iradati qiraatil Qur'an, ketika nak membaca Al-Qur'an dan membaca hadis, kitab, zikir, wasfiraril asnan. Isfirarul asnan, ketika gigi itu kuning disunahkan untuk bersiwak. Begitu pula dukhulil bait, ketika nak masuk rumah. Pernah? Kita nih. Mas wal qiyam minan naum, bangun tidur, ini yang mungkin kita masih sering. Bukan karena apa? Karena mulut kita tak sedap. Tak sedap. Wa iradatun naum, ketika nak tidur, kan kata dokter sikat gigi lah sebelum dan sesudah tidur. Dan sesudah tidur kita mengikuti, bukan karena Allah, kan kita mengikuti dokter, karena itu tak ada pahala. Walikulli halin yataghayyaru fihi, dan setiap keadaan di mana mulut itu berubah. Ada kan bila-bila mulut itu macam apa? Macam masam. Ada, subhanallah, manusia tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Wa yukrahu lisa'im ba'da zawal. Adapun untuk orang yang berpuasa itu makruh untuk melakukan siwak setelah zawal. Ketika mula masuk waktu zuhur, ketika itu dimakruhkan untuk menggunakan siwak. Wa yahsulu bi kulli khasinin illa usbu'ahu. Dan siwak itu ada khilaf sebenarnya di dalam menggunakan siwak setelah zawal, itu ada khilaf dari ulama hadirin. Imam Nawawi mengatakan tak makruh. Kenapa? Karena yang namanya bau tak sedap itu bukan hanya dari mulut, dari perut. Jadi walaupun Anda pakai siwak, kalau perut Anda mengeluarkan bau tak sedap, tak ada guna. Kenapa? Karena dimakruhkan, karena apa yang ada di dalam mulut ketika puasa itu karihil misik, betul tak? Karihil misik indallah, dihilangkan, makruh. Masalahnya bau ini bukan di mulut tapi di perut. Anda sikat di mulut Anda, kalau perut Anda masih kosong tak akan guna. Karena itu para ulama hadirin mempunyai pendapat di sini. Mereka kalau sholat pakai siwak, selain sholat tak pakai siwak. Ulama hadirin, karena ada pendapat daripada itu, pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos. Ahmad bin Hasan Al-Qos. Ini Nawawi tak memakruhkan. Tak memakruhkan. Habib Hasan. Hasan bin Ahmad bin Hasan Al-Qos. Hujan kan? Malah Pak. Wa yahsulu bi kulli khashinin illa isbi'ahu. Yang namanya siwak itu boleh terjadi dengan apapun yang khoshin, apapun yang kasar. Beberapa orang Anda tengok sebelum sholat pakai ini kan, karena baju ini ya memang sebenarnya jorok itu tak bersih kan, tetapi kalau dalam keadaan darurat tak apa-apa. Dalam keadaan darurat saja, tapi jangan setiap sholat macam ini bawa siwak. Yang nanti dibilang Islam itu tak bersih, atau pakai rida atau apa. Kenapa? Karena itu adalah kasar. Karena sholat dengan berbuat seperti itu lebih baik 70 kali daripada sholat tak berbuat seperti itu. Kenapa? Ya tak tahu. Allah sudah cakap macam itu. Nabi sudah kabarkan macam itu. Karena Nabi mengetahui dengan ainun nubuwahnya hal seperti itu. Oke, wa yahsulu bi kulli khashinin illa isbi'ahu wal araku aula. Kemudian kayu siwak. Ada kan yang namanya sesuatu yang kasar, kayu itu boleh kayu apa aja sebenarnya. Kayu mangga pun boleh. Tapi yang paling afdol di antara semua kayu itu adalah kayu arok. Dijual di mana-mana itu namanya kayu arok. Kemudian kalau tak ada arok, kayu nakal, kayu yang ada di
pohon kurma. Kemudian tengok di syarah, summa zaitun, dari pohon zaitun. Summa dzurrihi thayyib, setiap, kemudian kalau tak jumpa zaitun, setiap kayu yang mempunyai bau wangi. Kemudian al-ud alladzi la raihata fi, kemudian kayu yang tidak mempunyai bau. Wa fi maknahu al-khirqah, dan seperti dalam makna ud adalah khirqah, kain. Karena kain itu juga kasar, kecuali jari Anda sendiri. Jari Anda, saya ini kuliah Habib, jari saya kasar macam sikat. Saya beberapa kali saya tengok ada orang yang fitrahnya tak benar, itu sikatan dengan jari. Dia tidak dianggap bersiwak kalau pakai jarinya sendiri. Jari Anda mana? Boleh. Ya boleh, makanya kalau Anda siap untuk dilempang sama orang itu tak apa-apa. Kalau Anda siap untuk dilempang orang itu tak apa-apa. Wa yustahabbu an yastaka biya bisin nudiya bima, dan disunahkan kayu tadi itu yabis. Apa itu yabis? Kering. Yang kering kemudian dia dilembabkan dengan air atau dengan ludah. Jadi jangan kering-kering langsung Anda sakit gigi Anda. Kena lembab dahulu agar lebih lembut. Wa ardon illa fil lisan, kena macam ini. Bukan tulang, tapi ardon. Apa ardon itu? Melintang. Kecuali lisan. Ikut bentuk lah. Aywa. Wah, yang lebih afdol lagi menggunakan angka 8. Infinity. Seperti itu kan? Infinity. Itu mutakalimin macam itu. Ala nihaya. Wa yaj'alu khinsirahu wa ibhamahu tahta susuf. Macam ini. Nah, pakainya macam ini. Khinsirahu wa ibhamahu tahta. Wa baqiyatul asabi fawqahu wa yabla'u riqahu awwal astiyaqi bi siwa'in jadid. Kalau siwaknya itu baru, ludah yang ada di siwak baru itu ditelan. Wallahu mungkin ada faedahnya atau apa saya tak tahu. Li annahu amanun min kulli da. Aman min kulli da wala yamusuhu. Jangan di macam itu. Ini bukan es krim, ini siwak. Ludah tuh maksudnya misalnya? Ludah kan kalau Anda bersiwak kan ada ludahnya kan, ludah bercampur dengan siwak kan. Betul. Iya. Itu untuk siwak jadid, bukan siwak sudah 10 tahun. Itu kotoran gigi semua di situ semua gitu. Masuk first time pakai. Nah, first time pakai. Wa yaj'alahu khalfa udunihi, sering banget bangun letak macam ini. Wala ya'ridu idza tarahu. Bal yang sibuh. Kalau letak siwak jangan macam ini, Yang sibuh. Tak tahu kenapa saya. Wala yazidu ala tulihi ala syibir. Macam ini tak boleh lebih daripada 1 jengkal. Jangan Anda siwakan macam tak boleh macam itu. Kayak gimana? Wa haruma bi siwakil ghair. Oh, ini siwaknya Ustaz Zaman. Kecuali dia ridho pun berkata apa? Iya, makasih ya. Sama. Fakhilaful aula illa, kalau siwaknya berkhilaful aula dengan ridhonya, kecuali untuk tabarruk. Ini siwaknya wali saya nak, tak apa-apa tabarruk. Pun perlu izin kan? Hah? Macam tu kena izin juga lah, tabarruk. Kena izin. Siwak ini walaupun siwaknya orang dengan izin orang, hukumnya khilaful aula. Karena apa ya? Siwak orang Anda pakai, ya Allah. Kecuali siwaknya wali, tabarruk apa. Oke. Khilaful aula ni macam mana? Tak jelas. Khilaful aula ini mukhalafatus sunnah. Jadi
larangannya bukan karena ada larangan, tapi karena ada perintah, Anda melanggar perintah. Makruh itu ada nahi maksus ghairu jazim. Tapi khilaful aula ini nahinya tak ada, adanya perintah, Anda melanggar perintah. Itu dibilang khilaful aula. Daripada mafhum mukhalafah gitu. Macam itulah. Dia di atas mubah, di bawah dia di bawah mubah, di atas makruh. Dia tidak sampai makruh. Tapi derajatnya lebih rendah daripada mubah. Oke. Wa an yaddahina kiban, dan dia itu disunahkan untuk yaddahin, pakai hand body. Ada yang Vaseline atau apa itu. Yaddahin kiban. Lotion dia minyak. Riban jangan setiap hari. Riban ala hasabil hajah ya nih. Ala hasabil hajah. Wa yaktahilu witron, harus yaktahil, pakai celak. Witron 3 kali, 4 kali, macam itu. Termasuk ini mutlak ya, laki perempuan. Laki perempuan. Kan saya beberapa tengok laki-laki pun pakai celak. Ulama Hadramut biasa pakai. Pakai. Tengok salah satan fil yumna, salah satan fil yusra, maknanya 3. Wa yuqallimud dhufur. Nah, ini apa namanya? Potong kuku. Potong kuku. Wal afdal yaumul khamis awil itsnain aw bukratul jum'ah. Yang afdal itu hari Kamis, Senin atau hari pagi Jumat. Wa an yabda'a bi sabbabatil yumna. Sabbabatil yumna. Mulai dengan ini. Kemudian wusta. Sababah kan dia. Asif. An yabda'a bi sabbabah. Ini ibham. Ini sabbabah ini wusta, binsir, khinsir, ibham. Summa bi khinsiril yusra illa ibhamihi. Ini. Sof, jadi ini, sof tengok ya. Nah, ini. Sof. Wa fil rijlain min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kita lebih sekejap dengan azan. Kemudian yang disunahkan juga adalah tadi itu apa, yuqallimud dhufur. Adapun dari untuk apa namanya tangan sudah saya jelaskan. Adapun untuk kaki daripada khinsiril yumna ila khinsiril yusra, dari kelingking ujung kanan sampai kelingking ujung kiri. Kemudian wayantiful ibid. Yantiful ibid. Ininya apa, dicabut. Sunahnya dicabut. Anda cabut apa cukur? Imam Syafi'i cakap wa yusannu natful ibid. Imam Syafi'i sendiri cukur. Kenapa cukur? Yu'dhini. Sakit. Yu'dhini. Kalau yantuful ibid, tengok di syarat wa an yan in qadar, kalau dia mampu kuat. Wa illa falyahliku wa yasulu aslu sunnah bi halqihi wa in qadira ala nadfi. Dan aslu sunnah itu cukup dengan mencukurnya walaupun dia mampu untuk mencabutnya, karena yang penting bulu ketiak itu hilang. Wa yantiful ibid wa yuzilu sya'rul ana, dan juga di antara khisul fitrah itu menghilangkan sya'rul ana. Kalau perempuan dicabut, kalau laki-laki dicukur. Itu kalau perempuan mampu. Sekarang kalau tak mampu juga dicukur. Tengok. Wal afdal lidzakar halquhu wa li ghairihi natfuhu. Wa yusarriful lihyah. Kalau ininya panjang disisir, dirapikan. Jangan macam ada orang punya jenggot panjang tak pernah disisir, tak pernah diapa, kemudian dia sisir kalah jengking keluar. Cicak, kadal semua, lipas keluar di situ. Wa yakhdibu syayb bi humratin wa sufra. Kemudian disunahkan uban-uban itu di apa namanya? Diinai dengan humrah merah ataupun sufrah kuning. Wal muzawwajah yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Adapun wanita yang sudah menikah disunahkan untuk menginai juga tangannya dengan
tangannya dan kakinya dengan hina. Saya tak tengok dilukis-lukis itu. Itu selalu orang buat masa perkahwinan gitu. Hah? Sunnah dia macam sentiasa ataupun senantiasa untuk menunjukkan bukan menunjukkan, untuk buat senang suaminya. Karena itu kan tengok wal muzawwajah, tengok di syarat wal muzawwajah yadaiha wa rijlaiha bil hinna in kana haliluha yuhibbu. Anda kalau pakai ini macam India macam kajul, saya seronok sangat saya. Anda mungkin ada orang yang tak suka macam mamak saja ada ini. Ada yang tak suka, wallahu a'lam, berbeza orang-orang, betul apa tak? Saya tak suka Anda macam itu, saya suka kalau Anda pakai baju Superman. Wah, seronok saya macam ini. Ada orang macam itu. Jadi kira termasuk tradisi Arab ya, henna. Mungkin tradisi Arab kan, tapi di sini saya kira bukan hanya henna kan, tapi segala hal yang suaminya itu senang. Ini misdak. Ini misalnya saja. Jadi Anda buat wanita itu buat hal yang menyenangkan suaminya. Subhanallah, laki-laki berbeza-beza kan, senangnya itu berbeza-beda. Ada yang senang mungkin kalau di rumah pakai apa. Terpulang kepada laki-laki, dan disunahkan seorang wanita itu berbuat untuk menyenangkan suaminya. Dan zaman di Arab dahulu, wanita kalau pakai hinna itu lebih cantik. Jadi wanita laki-laki itu ketika tengok istrinya pakai henna merasa ini cantik, ini macam dahulu kita menikah dahulu, ingat-ingat apa? Hari-hari perkawinan. Subhanallah. Wa yukrahul qaza itu ini ada muhim jiddan ya, in kana haliluha yubihu wa antabda, ini iqra sendiri, ini muhim jiddan ya. Walaupun kalau saya baca sekarang tak akan selesai lama. Nah itu saya beri untuk level ini, saya beri usulul masail saja, usulul masail. Wa yukrahul qaza itu memotong rambut tapi tak semua. Ada kan beberapa orang sini dipotong, sininya panjang, nah itu namanya qaza, tak boleh. Kalau nak potong semua, tak potong semua, jangan dipotong. Ada yang macam Ultraman, macam ini saja. Ada tak? Hah? Ultraman taruh. Ada tak macam itu? Ada tak tulis yukrah ya? Yukrah dia, qaza. Banyak orang juga haram berdasarkan hadis daerah itu. Mana hadis daerah? Wa yukrahul qaza. Wa yukrahul qaza, kecuali kalau qaza itu tiru orang kafir siapa ya, mungkin makruhnya bukan karena qaza tapi karena tiru. Anda berbuat apapun kalau meniru orang kafir, niat Anda meniru orang kafir, menghormati orang itu haram. Berbeda. Kenapa Anda qaza? Tak, saya memang seronok saja dengan macam ini. Saya macam ini, saya macam-macam Ultraman. Wow, subhanallah. Bukan enggak Ultraman kafir. Itu beda lagi kalau itu. Apakah Ultraman ada? Itu di antara hal, ada pasal itu nanti. Wallahu alam. Yang penting ada orang itu berbuat qaza ini karena dia nak qaza saja. Senang. Subhanallah, ada macam itu. Dia mungkin nak jadi unik. Nak jadi unik itu ada semacam itu memang. Dan itu hukumnya makruh. Dan begitu pula dimakruhkan itu natfu shape, cabut shape, cabut makruh hukumnya. Wa natful shape ini uban yang ada di sini atau ada di sini, ada uban, cabut. Siapa orang pertama kali beruban? Nabi Ibrahim. Belum ada yang beruban. Terus ketika ada uban ini, Nabi Ibrahim risau. Ya Allah, ma hadal waqar. Katanya halal waqar. Orang kalau sudah beruban macam saya ini sudah tanda-tanda nak mati berarti. Karena uban kan tanda, maknanya ada sudah tua. Kalau Anda sudah tua maknanya apa? Mati sudah dekat. Hadal waqar, orang akan mulai tengok, ya Allah, kenapa saya main-main terus macam ini, pacaran tak selesai, makhluk saya banyak. Dia akan mulai berpikir, betul apa tak? Akan mulai berpikir, saya kena istakor, saya kena menikah, saya kena buat usroh, saya kena buat macam-macam. Wa natful lihyah wal masyu fi naqlin wahid, berjalan di satu selipar itu makruh, jelas. Takut jatuh, begitu pula ada larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memakai selipar wahid itu
Tak boleh begitu pula wal intialu iman. Itu zaman dahulu, karena na'al zaman dahulu itu macam sepatu, kasut. Anda boleh pakai kasut yang ada tali-talinya itu berdiri. Tak boleh, Anda kena duduk kan? Kena duduk, pakai kemudian ikat. Nah dulu itu yang seperti itu dinamakan na'al. Sekarang tak ada orang pakai na'al, pakai slipper duduk. Kenapa? Karena memang tak ya duduk pun boleh. Sarung saja. Dulu slippernya berbeda. Karena itu kalau Anda pakai slipper yang macam sandal. Kena ada usaha nak. Kalau Anda pakai kasut dengan berdiri, dikhawatirkan Anda akan jatuh. Karena itu yukrahu al-intialu iman. Yukrahu al-intialu. Sof tengok. Amal madasul ma'rufah al-an. Tengok di syarat. Fala yukrahu fihal intialu iman. Al-madas yang terkenal sekarang fala yukrah. Kenapa? Li adami khawfi suquti minha. Karena pakai itu tak takut jatuh. Wa yusannu khalbu ma inda saya ini kalau sudah duduk disunahkan untuk jangan duduk sepatunya masih ada. Kalau tak duduk ya sepatunya atau sandalnya lepas buka. Wa yaj'aluhu khalfahu. Belakang atau ada orang sholat sepatu diletak depan. Kenapa letak depan? Takut hilang katanya. Takut hilang. Kita apa? Ya ummuni wala yahumuni. Lebih baik di depan saya tengok ketika sholat daripada di belakang saya terpikir. Saya risau. Saya nak curi Pak. Saya nak curi. Ada nak tanya? Tadi ni yuqasus syarif ni apa? Yuqasus syarif ini di apa? Di trim. Mana yuqas? Belum saya sebutkan. Wayakus syarif di gunting. Jangan di apa? Cukup. Pokoknya kalau cukup habis tu tak sunat. Tak sunat. Dia ditipiskan. Ditipiskan saja. Makro. Jadi ini khisalul fitrah. Khisalul fitrah namanya. Khisalul fitrah ni dia tak termasuk. Dia sama ada sunat atau makruh yang dia tak ada sampai haram. Ada yang haram itu biasanya masuk di khitan. Tapi khitan itu sudah masuk wajib dia. Sudah masuk wajib. Dan tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Baca dua fasal, lumayan kan? Puasa. Kenyang. Tidak baca. Sikit. Nanti habis sendiri. Hah?